Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romel Alfiansyah dari 108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban di Cina kuno. Kota di Tiongkok kuno. Yang pertama adalah kota Hangzhou. Hangzhou adalah salah satu dari 7 kota yang ditetapkan sebagai kota Tiongkok kuno dan salah satu pusat kebudayaan di Beijing. Awalnya, Hangzhou adalah ibu kota kerajaan Wuyue dari tahun 907 sampai 978 selama periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Yang kedua ada kota Xi'an. Kota Xi'an dibangun pada masa dinasti Han sekitar 206 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, dinasti Han menjadikan kota Xi'an sebagai ibu kota kerajaan. Kota Xi'an adalah salah satu kota perdagangan yang penting dan strategis. Yang ketiga ada kota Kaifeng. Pada masa dinasti Song, Kaifeng menjadi salah satu ibu kota dengan penduduk lebih dari 400.000 orang yang tinggal di dalam maupun di luar tembok kota. Monumen di Tiongkok kuno. Yang pertama, Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina ini didirikan ketika masa pemerintahan dinasti Qin 221 sampai 206 SM, yakni penguasa pertama Cina yang bersatu, Kaisar Qin Shi Huang, yang kemudian dilanjutkan oleh dinasti lainnya di Cina. Kemudian makam Kaisar Qin Shi Huang. Tempat ini terletak di distrik Lintong, Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina. Tidak pernah ada orang yang mengintip ke dalam makam ini selama lebih dari 2000 tahun, ketika kaisar yang ditakuti terkubur di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Candi Gantung di Datong. Kuil ini sebenarnya tidak digantung dengan tali atau semacamnya, melainkan tertempel di tebing gunung mirip digantung. Candi gantung dibangun di ketinggian sekira 75 meter di atas tanah dan disangga oleh kayu-kayu yang panjang dan kokoh. Masyarakat peradaban Cina menggunakan bahasa lisan yang utamanya bahasa Tionghoa, dan untuk komunikasi tertulis, masyarakat peradaban Cina menggunakan sistem tulisan aksara Tionghoa. Pada masa dinasti Qin 221 sampai 206 SM, Kaisar Qin Shi Huang membangun Great Wall China untuk menjadi perbatasan utara dari serangan musuh. Dan jaringan jalan raya yang sangat luas dan memiliki sistem kanal digunakan untuk memudahkan transportasi untuk menyeberang dan juga untuk berdagang. Lalu, sistem irigasi ditingkatkan untuk bidang pertanian agar semakin mendukung pada masa dinasti Han 206 sampai 220 SM. Profesi di Tiongkok kuno. Yang pertama adalah petani. Tugas petani ialah mengelola tanah dan memproduksi makanan untuk masyarakat. Kedua, prajurit. Prajurit adalah orang-orang yang bertugas di militer. Tugasnya ialah bertanggung jawab pertahanan negara dan menjaga negara agar aman dari serangan musuh. Tiga, cendekiawan. Adalah orang-orang yang terampil dalam ilmu sastra, sejarah, dan filsafat. Biasanya, mereka adalah guru, penulis, atau pemerintah. Cendekiawan sangat dibutuhkan sekali dalam masyarakat Tiongkok untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Yang keempat ada pengrajin barang. Adalah orang yang memiliki keahlian dalam membuat sesuatu atau barang. Contohnya sepatu, tas, dan lainnya. Nah, yang terakhir ada kelas sosial di Tiongkok kuno. Yang pertama adalah bangsawan Shi. Bangsawan adalah kelas sosial yang paling tinggi dalam masyarakat Tiongkok kuno. Shi berasal dari kasta prajurit kuno, tetapi Shi terus berkembang yang sebagian besar terdiri dari cendekiawan dan kemudian menjadi elit ilmiah birokrasi yang memiliki garis keturunan bangsawan. Yang kedua adalah petani. Petani adalah kelas sosial kedua setelah bangsawan di Tiongkok kuno. Petani memiliki peran penting dalam kebangkitan peradaban Tiongkok, yaitu mengelola tanah dan memproduksi makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga para petani harus membayar pajak tanah. Yang ketiga, pengrajin. Gong mempunyai keterampilan membuat sesuatu yang bermanfaat. Mereka ini berbeda dari petani yang memproduksi makanan. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki lahan sendiri sehingga pendapatannya berkurang. Yang terakhir ada pedagang. Meskipun mereka tidak dapat memproduksi barang apapun, tetapi mereka dapat memperoleh pendapatan yang cukup banyak. Para pedagang ini mengangkut dan menjualkan barang-barang yang telah dibuat oleh orang lain. Dan terkadang para pedagang membeli tanah. Sekian penjelasan video tentang peradaban Cina kuno dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.